Ini film kedua yang memasakkan plot twist di endingnya. Baiklah, di sini kamera. Jadi kaku ya. Mereview sebuah film yang berjudul Si Jin. Oke. Hukum yang harus dipegang teguh di film horor Indonesia adalah jangan pernah nonton trailer, jangan pernah tergiur dengan poster, karena kami adalah korban dari marketingnya film Si Jin. Nah, Soalnya kalau dengan nonton trailer kita jadi naruh ekspektasi tinggi ke film itu. itu juga di film ini dari awal sampai habis suasana yang dibuat film ini nggak ada semenakutkan itu. Nah, hanya boring dengan cerita alur ceritanya yang terkait inilah, terkait itulah. Kebanyakan drama sih, Kebanyakan sebenarnya. drama. Ini drama Korea atau film horor? Nah, Klimaks-klimaksnya nggak ada, maksudnya klimaks tipis-tipis gitu kan. Ini 50% dari filmnya nangis semua, ada yang nangis. Kamu yang salah, Teteh yang salah, Lanang yang salah, Galang, Lanang kan ada. Galang. Lanang Tuh laki-laki. Lanang tuh adik. Lanang tuh bahasanya laki-laki. Lanang itu adiknya si Teteh itu loh. Terus ada si anak kecil dengan kuat dan super, Sophia the First. Ya, pada ceritanya sih nggak kuat ya, nggak sekuat yang kami kira. Lebih ke Nilainya kayak sekte-sekte gitu. iya, bagusnya sih dibuatnya sekte kan. Maksudnya ceritanya dibilang ambruk juga enggak, dibilang kacau juga enggak. Benar-benar datar. Maksudnya dari awal A sampai Z semua sejalur. Bangunan ceritanya agak lama, sangat membosankan, bikin ngantuk. Iya. Aku kira bakal terbayar di endingnya, ternyata nggak juga. Endingnya Nggak terbayar di endingnya maksa banget. endingnya termaksa plot twist. Dimana si orang ini adalah penjahat utamanya. Iya. Konsep yang sebenarnya udah sering dipakai. Benar. Eksekusinya nggak ada yang baru. Tapi ada poin di mana kami nggak bisa menebak siapa penjahatnya. Ya, bukan penjahat yang berbuat hal itu, tapi penjahat dari sosok si ini. Makhluk iblis yang penguasa yang mengerasuki di keluarga kerabat si Nisa ini. Dan ternyata yang dimerasuki itu adalah kerabat dari orang yang melakukan santet. Ya, tapi nggak takut jadi maksa kalau anaknya yang menjadi anak kerasukan ya? Anaknya kerasuk. Anaknya dalam kondisi kerasukan Iya. sama orang itu. Karena anaknya nggak punya kepentingan sama sekali di film ini sebenarnya. Nah, makanya itulah kita dibuang dari peran anaknya. Iya. Karena saya sempat mikir anaknya nggak berguna. Nggak berguna kan? Sekarang Ternyata anaknya. tapi aku dari awal curiga dengan anaknya ini karena mukanya selalu datar apapun kondisi di rumah itu. Ibunya kerasukan, Saya mikir juga gitu. Ibunya nangis-nangis, anaknya, ibu kenapa? Kan kita mencurigakan, masa anaknya nggak ada spesial apa-apa sih? Itu sebenarnya kita udah dikasih clue. Udah dikasih clue kan? Udah kebayang. Udah dikasih cipratan awal kan. Cucu. Nah, jadi tapi pas saya mikir masih positif, oh mungkin ada buta, Ya. kebetulan kan apa-apa. Ya. Karena pikir saya kok bisa jadi saudara-saudaranya mati, pasti Lanang mati, wah langsung ini pasti. Makanya si Irma itu bilang, kok keluarga kami yang mati, kenapa nggak Nisa? Ya, ternyata itu adalah alasannya karena salah dari pengambilan darah yang digunakan. Makanya kepala sekolah itu di Persepi itu tidak, dia bilang bahwa kekuatan darah itu lebih kuat dari rambut. Ya, kalau itu enggak. Sampai asistennya kasihan penjajut kayu mati. Apa penjajut kayu mati? Asisten. Dan yang lebih nggak masuk akalnya gini. Lu dukun nih, lu dukun kan, mencari kekayaan. Lu dengan punya ilmu hitam bisa mendapatkan kekayaan secara singkat. Ya. Ini dukun loh. Iya. Tapi rumah kayu. Iya. Nah, kemana-mana naik bus dulu, bus Iya. Trans Jawa, supirnya kan nampak mukanya. Iya. Terus dapat pembayaran emas, uang $1.000. Terus Mungkin dia kayak penuntut ilmu kajiman kali, dia nggak butuh harta, itu butuh kekuatan kali. tapi bayarannya duit men. Ya. Ya kan? Tapi dan dia nggak ngambil. Dia mau melakukan tindakan yang sebenarnya berbahaya, dia tahu itu berbahaya, tapi karena perhiasan dan terbujuk. Kenapa? Dan saat mantra terakhir itu, semoga Tuhan mengampuni dosa kita. Dia tahu itu dosa. Itu kalau menurut aku sih lebih menunjukkan kalau ini sesat sih manusia. Dia tahu, sama kayak zaman-zaman Nabi dulu kan, mereka tahu nih Allah ini Tuhan, tapi mereka tetap berbuat yang kayak gitu. Begitu absurd. Kenapa saat Nisa yang mengalami kesurupan, dia mulai selendangnya, oke, dari India kan pakai selendang, datanglah si Azal, Galang. Kan di mana-mana angkat kaki dulu ya kan? Enggak, meja dulu benerin, baru Dengan sendiri. bisa.
Hah? Aku benci kali klimaks cerita ini, kayak Pak Ustadz jadi hero. Kalau dia kesurupan dia pasti selamat, dia pasti nggak bakal mati. Ternyata dia belum kesurupan, Alma. Berkatku. Aduh, Tunggalku telah menghabisi nyawanya. Setengah episode tuh pas si Lana kesurupan. Buka pintu ya. Tuh, dari kaca gue. Wah, anjir, James Bond coy. Habis dari James Bond, manjat pohon coy, Spiderman. Terus terbang. Yes. Nyangkut rambutnya, hilang otaknya. Tapi sumpah, ini kita terlibat sama trailer si Jin. Ini trailer si Jin bagus sekali. Bagus sekali. Adegan kayak Menarik kali. La ilaha illallah. Terus itu kayak seru gitu kan. Trailer pas nonton kayak. Karena kebanyakan dramanya sih menurutku. Kebanyakan adegan nangis, jadi kayak nonton tuh kayak aduh, ini apa sih gitu. Karena penyajian horor tuh gak banyak sebenarnya kan. Penyajian horor gak banyak. Ini lebih mirip-mirip Kodrat gitu lah. Iya, cuman di sini action. Tapi di sini dibawa unsur incest. Iya. Baru ada dibahas. Incest kan bukan benar incest terkait keluarga apa? Perkawinan saudara. Enggak, keluarga apa? Whittaker Kan nonton itu seru banget. Aku udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Jump scare rata-rata kena sih aku. Rata-rata kena. Banyak film tidak ada jump scare apaan ini? Apaan tuh? Kerbau. Masa usus di atas atap? Kan lucu penyampaian. Namanya juga halu. Enggak, maksudnya penyampaian iblis mau datang tuh khusus sama jantung kerbau di atas. Wah, jualan daging nih. Kan nggak mungkin datang ke kerbau. Wah, mantap nih, suku kerbau. Sosok iblisnya juga nggak ada. Sosok iblisnya itu nggak nampak siapa. Cuma namanya yang disebut sih. Nama aja yang disebut. Terus the power of ustadznya ini, masih kuat-kuat aja. Jelas lah. Jelas lah. Aduh, nggak ngerti lagi dari segi finishingnya nggak kuat. Iya. Segi pembukaannya juga. Pembukaan oke lah. Awal-awal cerita kayak kelamaan sih. Nah, terus ini film 1,5 jam, dia berasa 2 jam lebih. malah saya bikin teori kalau mamanya itu disantet sama si Irma dari awal, makanya nggak bisa bangkit. Ada kan? Aku ada ya. Oh, yang pas yang katanya nggak bisa dijelasin secara medis. Iya, yang kamu perawat tapi kok masih pikiran ke situ gitu ya. Itu kita nggak tahu tuh konteks. Atau mungkin mereka dia ini sengaja ini nggak sih, bikin kita ini berpikiran kemana-mana, nanti di endingnya dibikin plot twist. Sama dengan di adegan itu juga sempat mamanya nangis. Ada adegan mamanya nangis di tempat tidur itu. Yang mengatakan bahwa mungkin hati-hati, ada yang akan menyantet di keluarga ini. Ternyata enggak. Ternyata si Irma pun nggak menyantet mereka. Karena kenapa saya bilang nggak menyantet? Karena mereka karena si mau menyantet si Nisa supaya mati, ternyata enggak. Dia ketakutan. Dia enggak. Tapi ada adegan di mana si Iksan mau sampai kapan kamu begini katanya. Karena kan dia udah melakukan hal-hal yang lain. Nah itu nggak dikasih tahu. Sampai ke pas Budi Berkertinya bilang gitu. Dengan mata cowok di sebelah. Terus dengan ritual yang keren. Ada itu adegan ritual keren sih. Yang dari balut kain hitam ya? Bukan yang dia matain tulang kering manusia. Aku juga ngerasa kayak karakter si Nisa ini kurang sih bawaan. Kurang kan? Kayak dari cara ketawanya tuh kayak film horor-horor zaman dulu kali yang nakutin anak-anak. Iya sama. Terus ini ketawanya tuh kayak masih mending ketawa namanya di Susana. Iya, malah kuat karakter di Irma ya. Iya kan? Kayak dia bintang utamanya. Iya, ternyata dia bintang utamanya. Pasien ini Marukian ya. Bawa amunisi cuma 3 orang. Iya. Sekali kena ledakan pingsan. Pas ini sama berbalik jadi berkayu kan. Kuparit. Dan di film ini pun dari awal kayak banyak yang kesannya kayak menggurui gitu ya. Iya. Kesannya kayak ya sebenarnya itu hal yang kita udah tahu sebenarnya, tapi diperjelas terus. Jadi jatuhnya kayak menyelipkan pesan moral di film horornya. Maksudnya oke lah, boleh menggunakan kayak ada ustadz gitu. Tapi modelnya jangan terlalu kentara lah. Kayak film horor lain kan kalau tersirat gitu. Kayak contoh. Jadi pada intinya film ini kental keislaman. Iya benar. Kental Islamnya. Ternyata Rukiahnya nggak berhasil. Iya. Rukiahnya itu yang bikin aku kayak benci sama klimaksnya. Nggak selesai klimaksnya. Iya, Rukiahnya nggak berhasil. Terus kayak mungkin ini ya udah nggak tahu endingnya gimana. Akhirnya bikin tulisan aja. Istri ditemukan ini, suami ditemukan telah meninggal dalam leher patah. Istri sedang pemulihan, anak
sehat. Penuhnya pulih. Istri nggak penuh, nggak Ya, sehat, tapi dia istri anak yang pulih. istrinya sepenuhnya. sama kasusnya sama kayak mamanya. Ya, Nah, ya. kayak Sudah dokter. tak anak ya. Langsung kayak nah adegan di awal juga ibunya kayak gitu loh. Iya. Kan cara penyelesaian itu lempar bulir. Udah kayak film pengabdi setan yang waktu lempar bulir itu. Iya nggak? Ya, yang lempar. Slow motion lah anjir. Langsung kayak ini kan kayak gitu, ini kalau ini bener pingsan doang. Pak Ustadznya, aduh, Pak Kiai. Betul-betul merasa dipaksa gitu loh. Kayak banyak adegan di situ endingnya paksaan banget. Di pertengahan mereka mungkin terlalu ngebong-bong untuk cerita. Saya nggak melihat kulkas di situ. Bagusnya gitu. Iya. Kayak nanti Bagusnya aku juga sepanjang film nengok sekeliling kan. Apa ya kira-kira yang absurd yang bisa dipetik ya? Tapi nggak ada sih. nggak ada, absurdnya dikit sih, nggak sebanyak ada sih. sebanyak lantai 4. Sama betina iblis. Nah, Betina Iblis nggak ada, absurdnya nggak terlalu banyak. Iya. Masih bisa lah ditolerir. Cuman boring aja filmnya. Iya, itu aja sih salahnya. Itu aja boring banget filmnya. Kayak ngantuk. Tingkat kehorornya seberapa? Horor Nggak ada ya? nggak ada orang nggak takutnya. Saya aja nengok jam. Lah, udah sejam belum ada klimaks. Ya, gila. Rating berapa? Rating sih karena boring ini pas tengah. 45. Udah tipis lah. Pas tengah sih. Yang belum nonton, rekomen nggak? Enggak sih. Kalau kalian gabut, Kalau gabut nonton ya silakan. Soalnya beberapa orang juga ada sih yang satu baris di belakang kami itu para ibu penonton sinetron itu sibuk sendiri di bangkunya nonton film ini, saking gregetnya film ini. dan saya pun udah capek. Dan lebih parahnya lagi banyak yang ke clickbait anjir. Yang apa? Ke clickbait. Rame dari satu bioskop nonton sendiri. Ya, hampir penuh ya. Gara-gara marketing ini bagus. Marketnya bagus sih, cuman filmnya. Nah, yang udah nonton, gimana menurut kalian? Komen di bawah. Pengalaman nonton film Sing. Like, Komen, subscribe, dan share. Jangan lupa Video ini ke yang lain. Jangan lupa hidupkan lonceng biar kalian tahu notifikasi saat kami upload video ini. Bye.